Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa semester 4B yang mengambil mata kuliah teknik-teknik konseling yang memprogramkan pada semester genap ini di tahun 2021 dan 2022. Salam ketemu kembali. Semoga di dalam perkuliahan kita ini kita diberi waktu, diberi kesempatan, diberi kesehatan, luangan waktu di dalam mengikuti perkuliahan ini dan proses-proses yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di tahun akademik 2021-2022, saya akan menyampaikan melalui video ini yang nantinya saya akan upload di YouTube. Saudara bisa mengkajinya, saudara bisa menelaahnya dan mengkoreksinya kalau ada kekeliruan. Karena pada pertemuan saat ini, saya akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan di dalam proses proses perkuliahan ke depan, di dalam satu semester ke depan. Adik-adik yang saya hormati, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, dan saya mohon maaf sebelumnya karena saya belum bisa offline, ya, masih menggunakan online sistem ini. Cuman ada beberapa hal yang nanti saudara akan bisa jawab sebelum proses perkuliahan selanjutnya. Nanti saya akan kirimkan link absensi. Di situ ada ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saudara bisa jawab di situ. Dan ini bersifat wajib dan kita memulai dari diri kita. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjawab bagaimana diri saudara. Apa yang harus kita tuju? Apa yang akan kita usahakan ke depan? Bagaimana usaha apa saja yang kita lakukan di dalam proses perkuliahan ini. Itu saudara bertanya pada diri saudara. Dan selanjutnya, hasil apa yang saya harapkan di dalam mengikuti perkuliahan ini. Nah, satu pertanyaan juga, ini pertanyaan yang sebagai pengantar saja. Dulu pada saat saya masih menjadi mahasiswa, ada pertanyaan dosen yang sampai saat ini masih saya ingat. Yaitu, apa yang akan saudara lakukan ketika melihat seekor katak lewat di jalan dan saudara berada di jalan itu? Dan pada saat saudara menggunakan sepeda motor atau sepeda, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara ada dua pilihan? Apakah saudara akan menabraknya sehingga mati lebur, atau saudara akan menghindar dari dia dan membiarkan dia lewat? Hal ini bisa kita temukan di jalan pada saat kita naik sepeda motor atau pada saat kita naik kendaraan, baik itu sepeda dan yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ? Saudara bisa simpan pertanyaan itu. Saya akan tanya saudara pada pertemuan berikutnya dengan berbagai alasan-alasan yang saudara lakukan. Kalau saudara menabraknya, apa alasan saudara? Kalau saudara menghindar, bagaimana alasan saudara? Oke, itu pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Ini akan mempengaruhi cara kita berpikir nanti, cara pola pikir, cara kita berpikir, sikap kita ke depan. Oke, izinkan saya untuk
share screen-nya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, kita mulai. Identitas mata kuliah kita adalah teknik-teknik konseling yang diselenggarakan oleh program studi bimbingan dan konseling. Jumlah SKS-nya 3 SKS ya pada semester 4, dan nama ya Haryadi Ahmad sebagai pengampu mata kuliah. Oke, terlalu cepat. Ya, apa sih deskripsi mata kuliah ini apa sih? Apa yang harus kita tuju ke depan? Apa yang harus kita bahas di dalam mata kuliah ini? Mari kita baca bersama tentang deskripsi mata kuliahnya, di mana mata kuliah ini mengkaji tentang landasan teoretik konseling dari berbagai perspektif atau pendekatan ya yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dan dalam membantu mengkonseptualisasikan kesulitan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien atau siswa di depan, dan dapat merancang ya program bantuan atau intervensi layanan, proses layanan konseling, proses layanan bimbingnya akan kita berikan ke peserta didik kita atau murid kita. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang mendasar di dalam teknik-teknik konseling ini. Yang akan kita membahas di mana, yaitu kita akan membahas tentang realita terapi, naratif, behavior terapi, rational emotive behavior terapi, family terapi, person center, solution focus behavior terapi. Nah, di dalam mata kuliah ini ada juga capaian pembelajaran lulusan yang harus kita pahami dulu. Ya, ini cukup banyak capaian pembelajaran lulusannya, yaitu saudara menguasai hasanah teoretik dan tujuan fungsi dan asas sampai yang lain, ya, menguasai teori konsep tentunya, ya, menguasai paradigmanya dari teori-teori yang akan kita bahas ke depan, ya, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, ya, secara mandiri, bermutu dan terukur, yang bisa kita ukur, gitu. Nah, mampu mengkaji implementasi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi terutama yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling terutama. Terampil menerapkan kaidah metode ya dan prosedur dalam menjamin mutu layanan bimbingan dan konseling. Terampil merumuskan, merancang layanan konseling, tentu menggunakan teori yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya terampil dalam tujuan, fungsi, prinsip, asas, pendekatan secara optimal. Ini capaian pembelajaran lulusan yang kita harapkan ke depan. Nah, apa sih tujuan capaian pembelajaran mata kuliah kita? Yang tadi yang harus berhubungan dengan capaian lulusan itu. Nah, mahasiswa mampu menguasai landasan teoretiknya, tujuan, prinsip, asas, konteks dalam teknik-teknik konseling, baik itu secara realita, naratif, behavior, RDP, family, PCT, focus behavior di situ. Dan mahasiswa mampu menggunakan metode prosedur saudara selain saudara menguasai landasan teoretiknya, saudara harus mampu menggunakan metode itu. Bagaimana langkah-langkah proses konselingnya, itu yang harus kita kuasai di situ. Mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, ya, dan mandiri di sini adalah baik itu dari tugas-tugasnya, tugas secara individu,
tugas secara kelompok dan yang lain, dan menggunakan teknologi terutama. Kita harus berkembang terus. Saat ini di dalam kita sadar bahwa pada tahun ini sudah diluncurkan tentang di sekolah-sekolah baru dari tingkat TK sampai dengan SMK dan sampai pun perguruan tinggi, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ ada sebuah kajian, ada sebuah kekhasan di situ di dalam kurikulum itu, yaitu di mana? Yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Di situ saudara sebagai kanselar harus bisa terjun dan mampu menguasai itu dan untuk pelaksanaan proses counseling itu. Saudara, ranah saudara di situ nantinya ke depan. Di dalam belajar Kampus Merdeka ini. Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Nah, mari kita melihat apa yang harus kita lakukan di dalam perkuliahan kita di dalam pada pertemuan pertama ini saya sampaikan tentang RPS ya, tentang RPS landasan teknik konseling yang saya lakukan dengan daring ya. Kalau tidak ada kendala kita sebenarnya bisa kita lakukan secara luring, sinkron dan asinkron. Asinkron ini ya saudara belajar sendiri nantinya. Karena nanti saya akan kirimkan di grup, baik itu dari grup WhatsApp dan ketua kelasnya, nanti akan saya kirimkan tugas apa yang harus kita baca sebelum kita membahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang realita terlebih dahulu. Ya, pokok bahasannya di situ proses konselingnya, hakikat konselingnya seperti apa, prinsip konselingnya, prosedur konselingnya, sampai tahapan-tahapan konselingnya, dan teknik-teknik konseling yang terutama yang paling penting di situ, yaitu bagaimana penstrukturan, pelibatan yang efektif, bagaimana kita konfrontasi, teknik konfrontasi, bagaimana caranya melakukan, ya, itu yang akan kita bahas. Mohon maaf. Yang pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang naratif di situ, mulai dari teori proses konselingnya, hubungan konselingnya seperti apa, tahapan konselingnya, bagaimana kita establish record-nya, eksplorasi problem masalah yang dihadapi, ya, bagaimana latar belakang masalah itu terjadi, ya, apa yang harus kita rencanakan dan terapkan di sini, dan terminasinya, bagaimana prosesnya, ya, proses konselingnya itu. Nah, pada pertemuan keempat masih kita akan membahas tentang naratif. Ini fokuskan pada pertemuan keempat, yaitu tentang teknik-teknik konselingnya. Teknik konseling yaitu di mana ada beberapa teknik yang akan kita bahas di sana, yaitu description, bagaimana mengkonstruksikan pertanyaan, ya, bagaimana kita membuka pertanyaan seperti apa, preferensinya, story development, pengembangan sejarah masalahnya seperti apa, bagaimana kita maintenance di situ, miningnya, ya, bagaimana question the story in the picture-nya, bagaimana perilaku secara alami, ya, bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalahnya, latar belakang sejarah masalahnya secara secara alamiah dan secara runut, ya. Pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang behavior terapi, yaitu di mana difokuskan pada tujuan konseling behavior terapinya, bagaimana hubungan konselingnya antara klien dan konselor, atau antara guru BK-nya dengan
dengan siswanya, bagaimana membina hubungan baik. Nah, tahapan konselingnya, ya, tahapan proses konselingnya ini yang harus benar-benar bisa saudara kuasai, dari bagaimana pemberian hubungan, ya, penempatan masalahnya, tujuan konselingnya, penilaian teknik konselingnya di situ, ya, penilaian keberhasilannya, sampai pengakhiran dan tindak follow up-nya. Pada pertemuan ke-6 nanti akan kita bahas tentang teknik-teknik di dalam behavior terapi, ya. Ada 12 teknik akan kita bahas dari decision sistematisnya sampai pada role play itu. Nah, pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, yang fokusnya masih pada hakikat konseling, tugas konselor seperti apa, tugas konseling seperti apa, ya, yang sama tugas konseling ini antara konselor pada saat proses, ya, dan konselingnya di dalam proses konseling. Nah, bagaimana proses konselingnya, ya, dari pembinaan hubungan baik sampai pengakhiran di situ. Pada pertemuan 8 mudah-mudahan kita bisa UTS, ya. Mudah-mudahan ini kalau kita bisa ada waktu kita UTS. Dan pada pertemuan ke-9 ada teknik-teknik REBT yang dimana tekniknya dari diskusi, tugas pekerjaan rumah, bacaan terarah, ya, dialog Socrates. Mudah-mudahan banyak yang menguasai tentang dialog Socrates ini karena sangat penting. Bagaimana pengubahan pernyataan konseling, ya, konseling, ya, bagaimana penggunaan humor yang saudara tahu kalau atau ya, penggunaan humor di situ, breakingnya, ya, dan juga bagaimana penentangan pragmatisnya, bagaimana kita menentang pikiran-pikiran irasional asli, bagaimana teknik itu kita bisa. Nah, di dalam teknik emotif REBT ini ada terbagi menjadi 3 bagian yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah teknik kognitif dari bagian diskusi sampai penentangan pragmatis. Yang kedua adalah emotif, teknik emotif dari pembayangan rasional emotifnya seperti apa, bermain peran, latihan penanganan masa lalunya, dan pembayangan masa depannya. Jadi ini tidak lepas dari masa lalu kalau di dalam emotif itu, kalau menurut REBT, karena ini sangat penting. Yang ketiga adalah teknik behavior. Teknik behavior ini terdiri dari bagaimana penguatan perilakunya, ya, dari desensitization sistematik, bagaimana mensistematikan perilaku itu, ya, yang relaksasi, ya, teknik relaksasi di situ, pemberian model ini bisa menjadi bisa digunakan baik itu secara menggunakan model mati dan model hidup, model secara langsung, atau model-model yang lain. Nah, yang berikutnya adalah asertif, ya, latihan asertif training, atau biasa disebut asertif training. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9. Mudah-mudahan kita punya waktu panjang, karena di dalam masing-masing teknik ini mempunyai waktu yang panjang kalau kita menjelaskan di situ. Yang berikutnya adalah pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang family, ya, bagaimana pendekatan secara teoritik kalau kita menggunakan family terapi, ya, yaitu multigenerasi, struktural, dan sistematik. Nah, tahapan konselingnya akan kita bahas bagaimana perencanaan pertemuannya sampai pasca pertemuan. Yang berikutnya pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang teknik-teknik family terapi itu. Nah, yaitu dari ini cukup lumayan, ya.
dari sequencing-nya ya sampai pada pekerjaan rumah. Nah, yang pada pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang person centered therapy ya. Atau kalau di dalam proses pembelajaran disebut dengan belajar berpusat pada siswa ya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan 12 masih pada tujuan, hubungan, dan tahapan konselingnya. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas teknik PCT ini, yaitu bagaimana listening sampai dengan ini listening skill-nya. Nah, pada pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang SFBT, teknik dan teori-teori SFBT di situ, yaitu materinya tentang bagaimana hubungan konseling, tahap proses konselingnya, tahapan-tahapan konselingnya. Pada pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang tekniknya, yaitu dari teknik-teknik yang akan kita bahas pada pertemuan ke-15 ini adalah expression finding-nya, bagaimana meresell ya sampai pada complaints. Bagaimana teknik complaint ini kita akan sampai coughing quotient. Ini akan kita bahas di dalam pertemuan teknik di dalam penyampaiannya masih sampai pada pertemuan ke-16 ya. Pada pertemuan ke-15 bisa kita lakukan safari daring ya. Kalau kita tidak punya waktu untuk luring atau bertemu secara langsung di dalam kelas, ada sinkronus ya, sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronusnya itu saya akan menjelaskan secara langsung, bisa menggunakan Gimit nantinya ya, dan yang lain. Nah, adik-adik yang saya banggakan, pada ini daftar pustaka yang bisa saudara baca ya. Ada beberapa daftar pustaka baik dari Gerald Corey bisa dari tahun 2012 sampai 2019 ada bukunya tentang teori dan praktik of counseling and psychotherapy. Nah, saudara, kalau nanti sebagai tambahan pemahaman saudara, bisa saudara kunjungi blog saya di dalam materi itu, pengembangan materi. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi nanti akan saya kirimkan link di grup kelasnya, di grup kelas dan yang lain ya. Karena nanti akan saudara link-link link materi, link absen yang akan bisa saudara akses di dalam pertemuan ini. Jadi mohon maaf kalau video ini kepanjangan. Mudah-mudahan mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti pada saat kita tetap muka atau pada saat kita luring nanti, atau pada saat kita sinkron. Nanti akan kita bahas di situ. Nah, adik-adik, mudah-mudahan masih ingat pertanyaan saya tadi, yang paling mendasar, yang bisa merubah mindset kita, cara kita berpikir, perilaku kita, yaitu tentang seekor kata yang menyeberang jalan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, mudah-mudahan bisa saudara ingat, saudara bisa jawab di dalam diri kita apa yang kita lakukan ketika kita temukan ada seekor kata yang melintas di depan kita pada saat kita berjalan. Ini nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa merubah cara kita berpikir, bisa kita terapkan di dalam proses counseling terutama, yaitu nanti akan saya tanyakan pada pertemuan berikutnya.
Mohon maaf bila video ini kepanjangan, bila yang saya sampaikan kurang jelas, mungkin terlalu cepat atau terlalu cepat saya pindah, tulisan suara saya tidak jelas, tulisan yang saya sampaikan di situ kurang jelas. Saya mohon maaf. Salam hormat kepada adik-adik. Mudah-mudahan kita diberi waktu, diberi kesempatan yang sama di dalam proses perkuliahan ke depan. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kepada adik-adik tetap semangat. Semangat pagi, pagi, pagi.